kewajiban merawat orang tua yang sakit itu menjadi kewajiban anak keberapa? Begini ya, ini semua kan orang tua, dan yang kecil-kecil juga nanti akan menjadi orang tua, harus perhatian. Begini, sesungguhnya lah kehormatan sangat besar andai kata kita sebagai anak diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk merawat orang tua. Saya itu ingin sekali, tapi tidak kelakon karena tinggalnya jauh. Orang tua saya ajak ke sini juga tidak mau. Kehormatan sangat besar, pahala yang sangat luar biasa besar jika ada kesempatan merawat orang tua di akhir hayat. Luar biasa itu, luar biasa. Barokahnya besar, pahalanya besar. Barokah itu yang kehidupan ini berefek pada kehidupan. Itu satu. Yang kedua, sesungguhnya tanpa diiming-iming pahala, harusnya hati ini terketuk untuk merawat orang tua. Orang tua sudah sekian lama merawat kita tanpa balas apapun, tanpa harapan apapun, tanpa pamrih apapun. Yes, alami dan sangat ikhlas, sangat berat loh. Orang tua, ya kita sebagai orang tua merawat anak sampai gede itu berat. Harusnya anak harus ada ketukan hati atau suara batin untuk merawat orang tua tanpa hitungan apapun. Bismillah, ikhlas. Nanti itu yang balas tentu Allah SWT. Tapi dari diri kita itu sebagai anak tuh, mengabdi pada orang tua itu loh, birrul walidain itu loh, itu harus menjadi suara batin kita, jangan didorong oleh apapun. Ini terus terang pertanyaan ini muncul dari perselisihan anak-anak, rebutan untuk tidak merawat orang tua, kan kacau ya. Jadi ini rebutan untuk siapa yang merawat itu. Harusnya anak barep, harusnya anak ragil dan sebagainya, harusnya anak yang paling mampu gitu loh. Nah, pokoknya hati ini harus dididik untuk bismillah merawat orang tua. Kalau tidak bisa merawat secara fisik, ya merawat batin dan merawat kecukupannya lah. Pokoknya harus ada usaha bagaimana kita dalam tanda kutip balas jasa, walaupun tidak akan terbalas, balas jasa orang tua. Tidak akan terbalas. Tidak mungkin ada kemampuan anak untuk bisa membalas orang tua, itu tidak mungkin. Ini untuk anak-anak saya himbau, hendaknya kalian hati ini didik dari sekarang untuk bismillah merawat orang tua. Syukur kalau memang kelakon terlaksana benar, waduh itu luar biasa. Ya memang berat merawat orang tua yang misalnya sudah sepuh, kemudian ya istilahnya ya mohon maaf ya masih panjang umur ya, kemudian ya mungkin kembang amben ya, pipis dan BAB di tempat tidur, berat itu. Tapi itu memang mulia dan besar sekali pahala dan barokahnya. Nah, yang ketiga, siapa ini? Kalau siapa ini? Yang jelas anak. Jika anak berselisih, ya mohon maaf, naudzubillah, andai kata anak kita berselisih, lebih baik tidak usah menggunakan anak sama sekali. Gunakan orang lain, bayar. Sudah. Harta yang ada penjina itu tidak usah diwaris, bayar aja biar anak tahu rasa. Kok ngopeni wong tua kok rebutan ora gitu. Ini kan capek. Jadi kalau anak kelihatan tidak ikhlas atau kayaknya berebut tidak mau, sudah tidak usah semuanya aja. Harta yang masih tersisa di kita cukup kok untuk sampai insya Allah kan gitu kan, untuk biaya bayari. Ya kalau misalnya miskin ya lain lagi, tapi secara umum kan kalau untuk biaya makan orang tua misalnya di akhir hayat ya tidak banyak. Tapi sekali lagi moga-moga tidak terjadilah. Kalau ini ditanya siapa yang berkewajiban merawat orang tua, ya semua anak berkewajiban, tapi ya tentu prioritas ada di kesepakatan mereka ya. Biasanya orang tua yang ditawar, nderek sinten atau ikut siapa atau bersama siapa, biasanya begitu. Kalau di kampung, di Nganjuk, betul ini Nganjuk saya, itu memang orang tua yang ditarik, sekeco atau lebih enak bersama siapa. Akhirnya orang tua menunjuk, oh bersama anak ini. Kita ndak iri. Biasanya kan yang ragil biasanya. Kalau ibu saya ndak,
ikut yang ini. Sudah, harta warisan kita bagi lalu kita berikan pada yang akan diikuti ibu. Jadi gitu ya. Saya sangat berharap panjenengan cobalah kesempatan emas untuk menyenangkan orang tua, baik menyenangkan dalam arti merawat langsung fisikal maupun menyenangkan dalam bentuk yang lain. Manfaatkan itu, rezeki akan pasti berbarokah, pasti dibalas oleh Allah SWT. Karena kedudukan orang tua itu, pengabdian pada orang tua itu adalah setelah Allah SWT. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Coba surat Al-Isra ayat 23 itu. Allah SWT mewajibkan kita menyembah hanya kepada Allah dan berbakti kepada orang tua. Nah, kepada Allah SWT tentu pada Rasulullah SAW. Baik, ini moga-moga jangan sampailah menjadi perselisihan yang berlanjut ya. Saya sangat ingin panjenengan semuanya yang hadir ini maupun yang nonton menjadilah anak yang bisa berbakti kepada orang tua, yang birrul walidain, dan orang tua juga harus bijak supaya anaknya bisa bersikap baik pada orang tua. Sebab kadang-kadang anak itu digarai orang tuanya, digarai apa ya? Dibuatkan gara-gara ya. Jadi anak enggak berbakti atau kurang akrab dengan orang tua karena sikap orang tua itu banyak ada juga gitu loh. Jadi kita yang orang tua ini tolong bersikap bijaklah, adillah pada anak supaya anak itu hatinya tenang untuk bersama kita, dan anak juga harus bagaimanapun harus berbakti pada orang tua.